Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanu nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal, beribadah, zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 3 kelompok 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, di dalam kita bertolabul ilmi, mendirikan suatu perintahnya Rasulullah, diwajibkan kepada kita setiap muslim menuntut ilmu dan belajar. Tujuannya adalah untuk mencapai nilai kualitas dan kuantitas dari ibadah itu sendiri. Dikatakan mencapai nilai kuantitas diri berakibat kepada kualitasnya ibadah. Nah, kalau kita memahami di balik itu, pada waktu dan kesempatan ini saya akan mengingatkan kembali yang mana suatu perbuatan yang nilai hakikatnya tinggi adalah nilai kiblat di dalam sholat. Persoalan kiblat ini secara amaliyah memang dikatakan sebuah arah, tetapi diberikan suatu nilai ilmu, nilai ibadah dari kata amaliyah kiblat, yaitu dengan adanya bahasa Ka'bah. Kalau dalam kiblat sudah ada bahasa bernama Ka'bah, itu sifatnya adalah dohir, yaitu menenggelamkan segala kehidupan menuju alam kematian, yaitu di maghribi. Tetapi persoalan ibadah, kalau seseorang belum terputus hubungannya dengan sebuah arah, maka dia belum mengerti dan cara berpaling dari arah menuju tujuan. Ini akan membuat suatu keganjilan. Arahnya ke syariat, tapi ibadahnya malah juga ke syariat. Nah, ini namanya bukan ibadah,
Karena ibadah itu marhalah muqarabah, perbuatan rohani. Nah, di mana nilai rohaninya dengan kita menghadap kepada maghrib, menghadap ke arah barat? Di mana nilai ibadahnya di situ? Nah, kita harus mencari kembali di mana hukum hakikat ibadah takbir itu adalah nafis isbat. Artinya apa? Harus ada yang tersingkir dan harus ada yang ditetapkan. Nah, di dalam kita berkiblat, yang kita singkirkan dari ibadah itu adalah nilai zahir, yaitu yang berkodrat alam, dengan sebutan matahari terbenam atau maghrib, atau dalam zahir amaliyah disebut Ka'bah, menghadap Ka'bah. Kalau yang dimaksud oleh Ka'bah ini kita tidak paham, kita hanya bisa terbayang segi empat, ini namanya bukan solat itu sahadah, tapi sa'adiyah. Artinya bukan langsung, tapi pakai perantara. Maka kita harus tahu kemana tubuh menghadap dan kemana diri berpaling. Kalau sudah kita paham tubuh menghadap kiblat, diri menghadap Allah, tentu dengan adanya pergeseran kodrat tadi. Kalau tidak terjadi pergeseran antara arah dengan yang dituju, maka kita tidak akan pernah sampai. Hanya jalan saja ke arah itu, tapi tidak sampai kepada tujuan. Mana tujuannya? Ka'bah, arah Baitullah, itulah tujuannya. Terus bagaimana kita mengadakan proses Baitullah itu? Sementara kita sudah mengarah kepada Ka'bah. Nah, bagaimana kita menuju alam Baitullah? Bagaimana kita bertajali kepada Baitullah? Mengkondisikan salawatul fil mihrab. Sesungguhnya solat itu adalah sebuah perjalanan yang berpindah, mihrab. Nah, di sini kita harus belajar kembali. Kita harus memahami di mana alam Baitullah itu pada diri kita. Batin Allah, tempat diri kita berdiri. Setelah kita lipat tangan, qabla mutu anta mutu, merasakan mati sebelum mati. Terus di mana kita hidup? Kalau jasad kita sudah menerangkan keadaan qabla mutu anta mutu, terjadi proses kematian. Terus di mana alam hidup di saat kita sholat? Itulah Baitullah. Gugur wujud zahir Ka'bah, gugurlah wujud zahirnya tubuh. Yang tinggal apa? Baitullah dengan rohani. Ingat alam saya. Yang tinggal adalah Baitullah dengan rohani. Jadi rohani harus masuk ke dalam alam Baitullah. Disitulah terjadinya pernyataan qabla mutu anta mutu, merasakan mati sebelum mati, dengan terjadinya melipat tangan arah maghrib atau arah mati atau matahari terbenam. Untuk itu para jemaah sekalian, kita harus tahu nilai hakikat yang terjadi di kala kita takbir. Kenapa perempuan takbirnya sebatas dada? Ya, kenapa? Dan kenapa laki-laki harus melewati telinga? Karena sama-sama dia menuju alam Baitullah. Cuma isyarat yang ditetapkan perbedaan laki-laki dengan perempuan adalah gerak tadi. Apa yang dimaksud gerak hanya sampai dada, dan apa yang dimaksud gerak sampai melewati telinga bagi laki-laki. Nah, sekarang kita lihat bagi perempuan. Kenapa sebatas dada?
Nah, disinilah alam Baitullah wa tintarajatun il arasun adalah suatu rongga kosong yang ada di tengah-tengah dada perempuan. Ya, di tengah dada kita ini. Jadi kalau kita mengangkat dohir, kita buang segala syariat, batal Ka'bah segi empat, batal tubuh yang terlihat. Berdirilah rohani di dalam alam batin di tengah dada kita. Nah, seiring dengan setelah naik, barulah tangan sampai melewati batas dada atas terakhir, kepala tunduk ke dalam dada Baitullah, alam kosong pada dada. Allah, nah, Allahu Akbar. Maka alam Baitullah itu kita tutup dengan Asmaul Husna, itu telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri tertutup alam, atau dikatakan Saidul Kahfi dalam dada. Di situ kita melihat ada wujud rohani kita sedang berdiri di alam Baitullah menghadap ke kolbi, yaitu ke hati kita. Dada menghadap kepada hati karena di hati itu ada ruang kosong yang disebut dengan azalinya Allah, yaitu alam wujud rahasia Allah. Niatkan seperti itu, diri batin dalam alam batin menghadap ke alam kolbi. Setelah selesai kita pandang, baru perjalankan nilai hakikat setiap rakaat dengan kita mulai membaca ayat. Setelah kita penuh konsentrasi, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau imam yang membaca, berarti kita mendengarkan suara itu keluar dari hati, mengarah kepada wujud rohani kita yang ada di dalam alam Baitullah tadi. Ikuti pandangan itu terus. Suara keluar dari kolbi menuju mengarah kepada batin, diri batin yang duduk di alam Baitullah. Insya Allah, kalau kita sudah terbiasa dengan gerak rohani seperti itu, maka yang dimaksud ibadah solat marhalah muqarabah, perbuatan rohani itu semakin nyata dan semakin tinggi derajat ibadah kita di mata Allah. Tapi kalau kita beribadah rohani tapi alam jasmani menginjak tanah dan melihat kepada arah maghrib, itu tujuan ibadahnya tidak tercapai. Ibadah itu punya sandi dan punya kode etik, yaitu isyarat. Gerakan ibadah itu isyarat. Orang tidak akan tahu nilai apa yang terkandung di dalam setiap gerakan. Iman apa yang didirikan dikala kita melihat yang berdiri, melihat yang ruku, melihat yang sujud, duduk. Kalau tidak ada isi gerakan, itu belum ada nilai ibadahnya. Itu yang dikatakan ibadihi. Alif awalnya, alif akhirnya, artinya pencarian diri kepada Tuhan. Inilah tajalli Allah, yaitu tajalli kita kepada Allah sebagai umat dengan jalan rahasia yang telah Dia tetapkan. La ta'ammuka syafa'atuhun ibadihi salat fil umatun. Tidak ada pernah kujanjikan pertemuan dengan umatku melainkan dalam solat. Maka ikuti isyarat-isyarat hakikat. Nilai ibadah yang tinggi berderajat, maka itu akan membuat kehadiran Allah di dalam solat kita. Baik jamaah sekalian, kita lakukan muzakarahnya.
Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya, silakan juru tablik memandu jamaahnya untuk bertanya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baitullah. Sama, Al-Kafi itu alamnya, Sayyidul Kafi itu kodratnya. Kafi itu adalah alam batin ya, yaitu rahasia, wujud rahasia. Jadi makanya dia diletakkan oleh Allah di tengah-tengah Al-Quran itu, melambangkan di tengah-tengah dada ya, yang mana di dalamnya ada urus tulisan wa yatalataf ya kan. Nah jadi disitulah ada kolbi di dalam kahfi itu. Nah nanti insya Allah waktu kita belajar tadabbur Quran nanti kita akan bahas itu. Jadi Sayyidul Kafi itu artinya atau dikatakan Al-Kafi itu adalah semacam goa, katanya goa, tetapi itu sebetulnya bukan goa ya, tapi itu liga Allah. Nah gitu namanya liga, atau dikatakan azali atau alam sifat atau alam bizat, sama itu gitu. Nanti ada disitulah dari alam Baitullah ini kita menghadap ke alam qalbi kita, alam azalinya Allah. Nah jadi begitu. Jadi ayat yang keluar itu keluarnya dari Al-Kafi tadi, itu yang dikatakan Sayyidul Kafi di dalam pandangan mata batin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saat imam membaca ayat, disitulah kita menerima wahyu dari Sayyidul Kafi tadi. Nah seperti itu diri rohani kita yang sedang nanti diri rohani itu tiba-tiba aja kita bisa menyaksikan itu, insya Allah begitu, tiba-tiba aja kalau kusuk kita sudah memenuhi syarat itu, insya Allah. Paham? Baik, insya Allah. Baik, masih ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Jadi kalau kita berpedoman kepada surat Ankabut ayat 69 itu cukup jelas. Wala zina jahadu fitnal lahadiyahum subulana. Artinya apa? Bersungguh-sungguhlah engkau mencari jalanku, maka akan kuperlihatkan kepadamu. Jadi yang dikatakan kusyuk itu di jalan.
Nah, kalau berhadapan sudah pada titiknya, itu bukan kusuk, itu namanya fana. Fana itu artinya tidak bisa kita bicara, melainkan kita menyaksikan sesuatu yang terjadi di dalam sholat kita. Insya Allah seperti itu. Insya Allah, insya Allah. Iya, soal sholat harus nanya lah, berarti nggak suka sholat kalau dia nggak nanya, iya enggak? Iya. Baik, silakan. Itu banyak itu Fitri yang angkat tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah. Bukan, dia begini sayang, dengar. Di alam Baitullah itu alam batin, sementara alam azali itu qalbi. Jadi kalau huruf to itu titiknya 2, ya. Terus huruf ya titiknya 2. Nah, seperti itu susunannya. Ya, ini titiknya 2. Yang satu di alam Baitullah, yang satu wahyu datang dari alam azalinya Allah, alam fisifat fisiri, gitu ya. Disitulah datangnya untuk nuzul kepada kodrat wujud yang menunggu, disebut dengan rohani tadi. Ta itu kan ibadah, hakikat dari hijaiyah. Nah, kenapa dilambangkan 2 titik? Maksudnya apa? Nah, seperti itu. Kenapa dilambangkan 2 titik ta? Betul nggak 2 titik ta itu? Nah, artinya ada wujud, ada maujud di situ. Nah, itu yang dimaksud ta ibadah. Sin la to itu ibadah, itu sholat. Nah gitu ya. To apalagi tawasulan, tahlilan, takharub, tawadu, apalagi semua ibadah awalnya to. Betul enggak? Takharub. Gitu ya. Kalau huruf ya sama tapi makomnya beda. Sama. Iya, itu di kolbi. Iya itu kolbi, ya. Iya itu kolbi juga artinya. Gitu. Iya, begitu. Dia tetap di alam kolbi, gitu. Paham?
Itu dada, itu yang dikatakan ruang dada itu, ruang derajat atau ruang aras, gitu, atau dikatakan ruang aras. Itu dinamakan dengan ruang aras namanya, gitu. Jadi kita harus tahu batasan-batasannya. Kalau itu batasannya tadi itu adalah batasan alam Baitullahnya. Jadi kalau alam Baitullah itu seperti itu, gitu. Halo, masih bisa dengar? Jadi kita harus tahu ke dalamnya seperti apa, bentuknya, wujudnya seperti apa. Itulah dinamakan masa kusuk. Nah, insya Allah nanti akan kita teruskan seperti apa perjalanannya. Paham? Amin. Insya Allah. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pokoknya intinya kita harus sampai kepada titik Baitullah. Kalau tidak, itu akan berhenti perbuatan ini karena alamnya tidak sama. Yang satu di kolbi, di azali, yang kita berdiri di atas tanah. Ya kan nggak menyambung banget ya gitu, betul nggak? Gitu. Jadi itu harus sampai Nurbaya ya, harus belajar sampai, wajib sampai di situ. Kalau enggak sholatnya boleh dikatakan enggak sampai. Insya Allah Bu ya. Terus ada lagi yang ditanyakan? Tanyakan aja nggak apa-apa. Dan jika kita mendengarkan imam membacakan ayat, terus kita melihat memperjalankan hakikat-hakikatnya, kodrat-kodratnya. Betul. Di dalam kolbi atau di dalam batin itu cuma tidak ada ayat Bu ya, tidak ada ayat, tapi terdengar dan ada. Itu bagaimana? Itu yang dikatakan kauni. Makanya kita diam. Kalau imam, kenapa jamaah disuruh diam? Karena itu sudah terjadi hubungan bahasa batin, ya, itu namanya kauni. Jadi kita tidak mengikuti, sebetulnya ada yang mengikuti. Nah seperti itu. Tapi lama-lama kalau kekusukan kita semakin tinggi, itu akan lebih nyata lagi, gitu. Insya Allah. Dan itu sudah tersambung dengan dengan alam Baitullah itu Bu ya, dengan alam kolbi itu. Kalau kita sudah ada menyelesaikan posisi rukun yang sama tadi antara alam Baitullah dengan alam kolbi, itu sudah otomatis akan berdampak kepada buktinya adalah kusuk. Insya Allah. Buktinya kusuk nanti itu. Datang kusuk itu. Apa yang dikatakan kusuk? Leburnya kemanusiaan, lahirnya sifat ketuhanan. Gitu. Kemanusiaan kita lebur, gitu. Ya Allah Subhanallah. Dan apakah kalau tiba-tiba kita merasakan rasa nyaman dan mengeluarkan air mata itu rasa iya. Itu sudah khusyuk.
Bukan, itu dinamakan lahud. Lahud itu getarannya. Ya, getarannya. Nah, jadi seperti apa kita melihat nyatanya titik 2 dalam to itu tadi pada huruf ta, senyata itulah akan kita alami. Cuma hanya batin kita yang bisa melihat keadaannya gitu. Paham? Insya Allah. Biasanya juga terasa dingin. Apa namanya, di alam itu dingin sekali kalau sudah menyatu begitu, Bu ya. Ya macam-macam. Kalau soal itu sih macam-macam. Tergantung kondisi rohani kita, rasa itu nanti. Kalau itu, insya Allah, ya. Baik. Anda, Bu ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjut pada yang lain. Terima kasih Bu Nur atas pertanyaan. Ibu Neni Sartini, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Bu ya. Pada saat kita takbiratul ihram, itu sampai ke pada waktu kita mengangkat takbiratul ihram, Bu ya, kadang itu ada merasa sesuatu, tapi tidak selalu begitu, Bu ya. Nah, apakah di dalam takbiratul ihram itu masih ada niat lagi, Bu ya? Takbir itu memiliki 7 rahasia. Ya. Umul dari pekerjaan umat kepada Allah itu kelipatan 7, makanya Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Artinya rahasia itu ada 7 tingkat, 7 martabat namanya. Makanya ada afqalala fil mu'minin, beruntunglah orang-orang yang berilmu, kan gitu. Allazihum solatihim khasiun, yang kusuk dalam solatnya. Itu tadi. Yang kedua, penyebab tidak akan atau putus sambung itu, karena seperti yang dibahas sekarang, kelenyapan Ka'bah zahir dengan tubuh zahir itu tidak penuh pandangan, harusnya sama-sama hilang, sehingga tinggallah rohani dengan Baitullah, betul nggak? Nah, itu kadang-kadang tidak penuh perhatian kita ke situ. Nah, itu yang membuat hilang timbul tadi. Itu yang dikatakan salawatul fil mihrab. Salat itu membutuhkan jalan mihrab atau berpindah. Kan dikatakan semua isi alam ini terkutuk melainkan orang-orang yang berilmu. Nah, gitu kan? Berarti kebatilan itu ada pada sifat alam. Sementara salat itu sifatnya adalah hakikat, kodratnya marhalah muqarabah, perbuatan rohani. Nah, kalau masih aja kita berpedoman kepada jasa dia, berarti Ka'bahnya belum lenyap dan rohaninya belum muncul, berarti Baitullahnya juga tidak berdiri. Gitu ya. Nah, bisa ente bayangkan berdirinya rohani di alam Baitullah. Gugur Ka'bah muncul Baitullah, gugur jasad muncul rohani dalam Baitullah. Itu diri batin dalam alam batin. Betul? Nah, nanti dia akan berhubungan dengan sebuah wujud yang rahasia bernama qalbi, liganya Allah. Yang gitu.
alam fi sifat, fi zat, fi siri. Gitu. Makanya ada titik dua. Makanya menghadapnya ke situ, ke alam fi sifat tadi. Alam wujud namanya. Paham? Hati halus. Ya, bukan kolbu, tapi kolbi. Paham? Oh, Bu ya. Ya itu Bu ya, yang kadang-kadang ada rasa kadang hilang, kadang ada, kadang enggak gitu Bu ya. Iya, karena tadi itu. Nah, karena makomnya itu belum dikadimkan. Gitu. Jadi kalau belum dikadimkan kan ragu-ragunya bisa cepat. Paham? Belum nyata maksudnya. Hakikat itu belum dinyatakan gitu. Balik kita lagi seperti yang pertama tadi, terbelenggu lagi, terikat dengan ayat yang akan dibaca, dengan rakaat yang sudah berapa. Nah, lepas lagi tuh. Gitu. Kan gitu kebanyakan kita nih, terbelenggu dengan sifat itu. Ya benar Bu ya. Ya. Kerja kita hanya mengingat apa yang mau dibaca, terus mengingat sudah rakaat keberapa. Tuhan pun nggak diingat, ya nggak? Nah, gitu. Padahal tujuan dari sholat ini apa? Toha 14, ya kan? Menyatakan Tuhan kita adalah Allah dan akan menyembah wujud Allah, kan gitu. Dan mendirikan sholat dan mengingat apa yang didirikan tadi, li zikri, gitu. Itulah mengingat Allah, ya. Makanya dibilang sholat memang zikir, tapi orang zikir itu bukanlah sholat, tapi sholat itu berzikir atau mengingat Allah. Paham? Insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Ibu Neni. Selanjutnya untuk Ibu Neti, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dari pertanyaan Ibu Neni tadi. Iya. Kalau terkait surah atau ayat yang kita baca sesudah Al-Fatihah, itu gimana memperjalankannya, Bu ya? Sebetulnya Al-Fatihah ini kan sudah umul Al-Quran. Nah, jadi surat yang dibaca setelah Al-Fatihah itu sudah amaliyahnya ya. Tidak perlu diperhatikan kemana dia pergi, karena sudah ada Al-Fatihah, umul Quran. Kalau dia punya perjalanan khusus lagi, berarti dia tidak di dalam Al-Quran. Nah, makanya baca Al-Fatihah itu kan umul Quran. Nah, ayat yang dibaca setelah itu jadi amaliyah. Amaliyahnya apa? Ada boleh kedengaran, bagi yang sholat sendiri tidak boleh kedengaran, boleh tidak kedengaran. Gitu, paham? Insyaallah ya. Iya, silakan. Kalau biasanya kalau baca Al-Fatihah kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya biasa merasakan itu seperti ada yang mengalir dari atas ke bawah itu, Bu ya? Apa itu, Bu ya? Karena Al-Fatihah ini adalah tajalli batinnya Allah, gerakan batin Allah yang berkodrat diri. Makanya itu akan merasakan getaran-getaran itu.
Gitu. Kalau tidak tajalli Allah, tujuh tajalli, terus diri siapa yang berdiri itu? Itu. Insyaallah ya, terima kasih Bu ya. Ya. Silakan. Terus lanjut. Juru tabligh. Karena belum ada yang bertanya, boleh saya bertanya Bu ya? Silakan. Ini Bu ya, mohon dijelaskan Bu ya hakikat iktidal itu Bu ya, perpindahan. Iya. Jadi iktidal itu adalah perpindahan kodrat. Ya. Perpindahan kodrat. Siapa yang berbuat itu sudah berbeda dengan siapa yang berdiri, siapa yang ruku, ya, siapa yang sujud. Nah itu ada tidak sama. Bukan yang ruku itu juga yang berdiri, bukan yang duduk itu juga yang berdiri, bukan yang sujud itu yang duduk. Nah itu namanya, bahasanya itu iktidal, ya. Nah, jadi beda-beda. Contohnya membaca ayat dikala kita duduk, kan? Nah, duduk di antara dua sujud, ya. Nah, Rabbil firli warhamni wajiburni, kan? Semuanya. Nah, itu siapa yang duduk itu? Kalau umat yang duduk itu atau dikatakan kodrat yang pertama, pasti dia menunjuk satu jari. Ini 10 ujung jari dia taruh di atas lututnya, diarahkannya ke kiblat. Berarti 10 kodrat besar. Kan gitu, kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat dalam wujud Rabbani rohani nurani. 7 tambah 3 10. Itulah diri hakikatnya Muhammad. Kan begitu. Ni itu rohani, itu makanya ni semua. 8 doa besar. Kan gitu. 8 doa besar, itu doa paling sakti, ya, induk daripada semua doa. Kenapa jumlahnya 8? Karena manusia memiliki kodrat 8 batang tulang zahir, 8 surat panjang dalam Al-Quran, yaitu memiliki rahasia 20. Jam 8, jam 20 berarti 20 sifat Allah pada diri, di dalam tongkrongan 8 kodrat. Nah itu makanya terjadi 8 kodrat doa tadi. Itu paham? Insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk yang lainnya mau bertanya, saya persilakan. Baik jamaah sekalian, nanti kita bertemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.